Di video kali ini kita akan belajar tentang proses pembentukan BPUPKI hingga perumusan Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 disebutkan bahwa Pancasila merupakan asas tunggal negara dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bisa disebut BPUPKI, yang dikenal juga sebagai Dokuritsu Zumbiko Sakai atau BPUPKI. Pembentukan BPUPKI merupakan bentuk pemenuhan janji Jepang dan akan memerdekakan Indonesia karena Jepang saat itu mengalami kekalahan di Perang Pasifik pada tahun 1945. Menyadari kekalahan sudah di depan mata, Jepang berusaha menarik simpati masyarakat Indonesia dengan cara menjanjikan kemerdekaan dan membentuk sebuah lembaga guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945 oleh Dai Nippon, yaitu sebutan bagi pemerintahan Jepang. Sekaligus dibentuknya panitia BPUPKI dengan 69 anggota, 2 perwakilan perempuan, 7 perwakilan Jepang, dan 60 anggota laki-laki Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyadiningrat. Dalam pelaksanaannya, BPUPKI memiliki tugas antara lain untuk membahas dasar negara, menetapkan undang-undang dasar, membentuk reses selama 1 bulan setelah 1 bulan sidang pertama, membentuk panitia kecil atau panitia 8 untuk menampung saran-saran dari para anggota, dan membantu panitia 9 bersama panitia kecil. Selama proses menjalankan tugasnya, panitia BPUPKI melakukan 2 sidang resmi, yaitu sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chow-Sang-in Jakarta atau disebut sekarang Gedung Pancasila. Tujuan dari sidang pertama adalah untuk membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia, sekaligus membentuk panitia kecil dengan tujuan merumuskan dan menyusun undang-undang dasar di hari pertama sidang pada tanggal 29 Mei. Muhammad Yamin menyampaikan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia, dan hari ketiga sidang, yaitu pada tanggal 31 Mei, Dr. Suepomo menyampaikan usulannya tentang pembentukan dasar negara Indonesia. Sedangkan usulan dari Insinyur Soekarno dan beberapa panitia sidang disampaikan pada 1 Juni 1945. Soekarno berpendapat bahwa dasar negara yang dimaksud filosofis Grundslag atau berdasarkan filsafat, fundamen, dan pikiran sedalam-dalamnya untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Selain perumusan dasar negara, dalam sidang pertama dibentuknya juga panitia 8 di bawah pimpinan Soekarno, memiliki tugas menampung dan mengidentifikasi rumusan dasar negara. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 8 berubah nama menjadi panitia 9 karena ada perubahan keanggotaan. Akhirnya panitia 9 menghasilkan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Setelah panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta, panitia BPUPKI melaksanakan sidang kedua pada tanggal 10-16 Juli tahun 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, rancangan bentuk negara, wilayah dan kewarganegaraan, dan susunan pemerintahan, unitarisme dan feodalisme. Hari pertama sidang, yaitu pada tanggal 10 Juli, panitia BPUPKI menyepakati bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik. Kesepakatan tersebut dicapai secara voting. Dan pada sidang kedua hari selanjutnya, yaitu pada tanggal 11 Juli, panitia BPUPKI menyepakati bahwa wilayah negara Indonesia merupakan wilayah Hindia Belanda, ditambah Malaya, Borneo,
utara Papua Timur, Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya. Hingga pada hari terakhir sidang kedua, panitia BPUPKI menyepakati rancangan Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh panitia perancang undang-undang. Setelah sidang kedua selesai pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dianggap bubar dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Jepang menyebutkan Dokuritsu Zumbi Inkai atau disebut PPKI, terdiri dari 21 orang yang mewakili dari berbagai pulau di Indonesia. Selain 21 orang tersebut, terdapat juga 6 anggota tambahan, yaitu Soekarno sebagai ketua PPKI dengan wakilnya Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menjadi penasihat khusus. Setelah PPKI terbentuk, Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selang satu hari setelahnya, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 dengan perahliannya, dan juga Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Di sidang ini pula, Insinyur Soekarno ditetapkan sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden yang pertama. Dan pada akhirnya 22 Agustus 1945, PPKI secara resmi dibubarkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Perlu diingat ya teman-teman, Pancasila lahir melalui perjalanan dan perjuangan panjang bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita sebagai dasar negara dan pandangan hidup rakyat Indonesia. Karena itu, kita tidak boleh melupakan perjuangan panjang para pendiri bangsa dalam merumuskan dan melihat nilai-nilai luhur Pancasila.